Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani, para hadirin yang dirahmati Allah, demikian juga seluruh pendengar kajian ini di mana saja berada yang juga dirahmati Allah. Kita masih membahas tentang hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari yang menjelaskan tentang Allah ketika ingin membuat keputusannya, maka Allah menyampaikan wahyunya dengan kalamnya kepada malaikat yang berkepentingan, dan kemudian bagaimana para pencuri dengar berusaha mencuri dengar satu bagian berada di atas satu bagian yang lain sampai ke langit, dan kemudian setelah berhasil maka akan menyampaikan kepada akhirnya sampai kepada dukun atau kepada tukang sihir. Tetapi usaha mereka selalu dibayangi oleh bintang yang melempar setan, yaitu bintang Syihab. Kita dalam hadis ini tinggal membahas bagian yang akhir, yaitu sabda Rasulullah SAW, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Maka qauluhu, sabda Rasulullah SAW, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah, dukun itu akan berdusta bersama kalimat yang didengarnya dari langit 100 kali dusta. Yang dimaksudkan yakdzibu ay al-kahin au as-sahir. Yang dimaksudkan adalah dukun atau tukang sihir akan berdusta bersama satu kebenaran yang kebetulan bisa dicuri dari langit, berdusta 100 kali dusta. Wa kadzbah dengan di fathah kafnya dan disukun dalnya, kadzbah, yakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah.
berdusta bersamanya 100 kali dusta. Qauluhu fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza kadza wa kadza. Sabda berikutnya, maka dikatakanlah, bukankah telah berkata kepada kami hari ini dan hari ini begini dan begini. Itu sudah kita jelaskan di muka. Hakadha fi nuskhatin bi khatti al-musannif rahimahullah ta'ala. Demikianlah yang tertulis di dalam satu nuskhah, di dalam satu naskah kitab At-Tauhid dengan tulisan tangan al-musannif rahimahullah ta'ala. Kalladzi fi sahih al-Bukhari sawa. Seperti persis sama seperti yang ada di dalam sahih al-Bukhari. Yani fayuqal alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza kadza wa kadza. Bukankah dia telah berkata kepada kami bahwa pada hari ini dan hari ini akan terjadi begini dan begini. Artinya orang-orang mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun. Qala al-musannifu wa fihi qabulun nufusi lil batil. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan yang dikatakan oleh al-musannif rahimahullah. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa nafas jiwa manusia itu akan menerima kebatilan, cenderung menerima kebatilan. Jadi jiwa manusia pada umumnya itu cenderung menerima kebatilan. Begitu mudahnya jiwa manusia, hati manusia untuk menerima sesuatu yang batil. Yata'allaquna biwahidah, mereka bergantung, bersandar kepada satu yang benar. Wala ya'tabiruna bimi'ah, tetapi mereka tidak menganggap 100 yang dusta. Itu umumnya manusia. Apakah kita termasuk pada umumnya manusia atau kita lain daripada yang lain? Jadi kita akan menjadi orang yang selalu kritis. Kita akan menerima apabila ada landasannya yang benar. Kalau tidak ada landasan yang benar, tentu kita tidak bisa menerimanya. Tapi umumnya manusia itu seperti itu. Ketika ada cerita-cerita, maka orang akan cenderung menerima cerita yang salah. Ketika ada kesimpulan-kesimpulan, orang cenderung menerima kesimpulan yang salah, tapi dengan bergantung pada satu kebenaran yang pernah kebetulan benar. Yang lainnya tidak dianggap. Seperti misalnya dukun. Orang berdukun, ada cerita bahwa sekali orang datang ke dukun benar, berhasil, atau betul tebakannya, maka orang lain akan berbondong-bondong meskipun dukun itu hanya sekali saja benarnya, yang lainnya dusta semuanya, bohong semuanya, dan tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi itulah kebanyakan yang dialami oleh manusia. Jiwa manusia lebih cenderung menerima yang batil. Wa fihi, di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan anna syai'a idza kana fihi syai'un minal haqq fala yadullu ala annahu haqqun kulluhu. Bahwa sesuatu, apabila di dalam sesuatu itu terdapat kebenaran, itu tidak menunjukkan bahwa semuanya benar. Kalau ada sesuatu, di dalam sesuatu itu ada unsur kebenarannya, itu tidak menunjukkan bahwa semuanya benar. Benar atau tidak, dasarnya adalah dalil. Meskipun ada unsur kebenaran di dalamnya, tetapi belum tentu semuanya benar.
Dan kalau kita perhatikan, kebatilan-kebatilan yang ada di dalamnya mengandung unsur kebenaran. Lah kalau yang dilihat adalah sisi kebenarannya saja, maka kebatilannya tidak akan terlihat. Akhirnya kebatilan itu seluruhnya akan diterima sebagai satu kebenaran karena di dalamnya ada unsur kebenaran. Ini kita harus hati-hati dalam melihat berbagai permasalahan. Fakathiran ma yalbisu ahlul haqqi fakathiran ma yalbisu ahlud dhalali al haqqa bil batil. Banyak ahlud dhalal mencampurkan antara yang hak dengan kebatilan. Itu sya'nu ahlud dhalal. Kebiasaan dan kerjaan ahli dhalal, orang-orang sesat itu biasanya mencampurkan antara hak dengan batil. Coba saja bakul obat di pasar, ya, bakul obat di pasar, dia mulanya cerita tentang kebenaran. Ini ada labnya nulis, satu obatnya ditunjukkan ini nomor labnya, BPOM-nya, ya, ada sertifikat halalnya. Tapi satu yang ditunjukkan, yang lainnya nanti entah masa bodoh, entah benar entah tidak. Yang penting untuk biar jualannya laku, maka dia akan menunjukkan satu yang benar, yang lainnya mungkin ada manipulasi. Jadi yang seperti ini harus kita waspadai karena ahlud dhalal kebiasaannya adalah mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Supaya apa? Liyakuna aqbal li batilihim, supaya kebatilan mereka itu lebih bisa diterima. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan engkau mencampurkan yang hak dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan yang hak sedangkan kamu tahu. Ini sudah ada larangan di dalam Al-Quran terhadap ahlul kitab, terhadap orang-orang yang biasa melakukan hal-hal seperti itu. Ini faidah yang lain. Kemudian ada faidah yang lain lagi di dalam hadis. Wa fi hadhil ahadits wa ma ba'daha, juga di dalam hadis-hadis ini dan hadis-hadis sesudahnya belum kita baca, wa ma fi ma'naha, dan hadis-hadis yang semakna dengan itu, di dalamnya terdapat itsbatu uluwillahi ta'ala ala khalqihi. Terdapat itsbat, penetapan bahwa Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah Maha Tinggi, ketinggian yang mutlak di atas seluruh makhluknya, ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan yang selayaknya bagi keagungan dan keluhuran Allah. Jadi tidak bisa dibayangkan, maha tingginya Allah itu tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran manusia, atau tidak bisa dibayangkan dengan bayangan-bayangan manusia. Tapi harus diimani bahwa maha tingginya Allah itu cocok sesuai dengan kemahaluhuran dan kemahaagungan Allah SWT. Tidak tekan pikiran kita. Allah tinggi berarti Allah ada di arah tertentu. Ini kalau Allah dipikirkan dengan akal pikiran manusia, dengan perasaan manusia. Maha tinggi Allah berarti ada di atas sana, berarti Allah jisim, berarti Allah fisik. Itu kalau akal pikiran manusia. Kok bisa-bisanya sampai kepada jisim? Bisa-bisanya mendatangkan kalimat baru yang tidak ada dalam nas. Jisim, apa ada sebutan jisim dalam Al-Quran dan Sunnah? Kok dia mendatangkan istilah jisim? Apa ada istilah arah di dalam nas? Itsbatan wa nafya.
baik penetapan ataupun peniadaannya. Enggak ada disebutkan dalam nas istilah Allah ada atau tidak diarah. Enggak ada istilah semacam itu dalam nas. Kok bisa-bisanya dia mendatangkan merekayasa dengan bayangannya sendiri, berarti Allah ada di arah tertentu. Berarti Allah jisim, kok bisa mendatangkan istilah jisim? Istilah yang syar'i saja sudah banyak, cukup. Allah fil ulu itu adalah istilah syar'i. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah qahir, maha kuasa di atas, fawqa ibadih, di atas seluruh hambanya. Istilah itu sudah ada, cukup. Istilah ulu, istilah istiwa di atas arsy, cukup istilah-istilah itu. Mengapa mendatangkan istilah baru yang tidak ada sebutannya dalam Al-Quran maupun Sunnah, dan tidak pernah dikenal istilah itu di kalangan para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Wa annahu ta'ala, juga dalam hadis-hadis itu dan hadis-hadis semakna terdapat penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala lam yazal mutakallima idza syaa bi kalamin yasma'uhul malaikah. Terus bersifat berbicara apabila dia berkehendak untuk berbicara dengan perkataan yang para malaikat mendengarnya. Allah berbicara terus menurut apa yang dikehendaki manakala dia berkehendak, sesuai dengan kehendaknya, dengan perkataan yang para malaikat mendengar perkataan itu. Wa hadza qaulu ahli sunnati qatibah salafan wa khalafa, dan ini adalah perkataan ahlu sunnah seluruhnya, qatibah seluruhnya, dahulu maupun sekarang. Siapapun yang mengatakan ahlu sunnah pasti akan berkata seperti ini. Kalau tidak berkata seperti ini bukan ahlu sunnah. Siapapun yang ahlu sunnah sepakat mengatakan demikian, bahwa Allah berkalam, berkata dengan kata-kata yang kata-katanya itu bisa didengar oleh para malaikat dan oleh siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendengar perkataannya. Itu kesepakatan ahlu sunnah qatibah seluruhnya, salafan wa khalafa, dahulu maupun sekarang. Ini kesepakatan ahlu sunnah. Siapa yang tidak sepakat dengan ini, maka berarti dia bukan ahlu sunnah dalam hal ini, bukan ahlu sunnah dalam hal ini atau dalam hal-hal yang lain, jika menyimpang dari kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Khilafan lil asy'ariyah, berbeda dengan perkataan atau pendapat asy'ariyah tentang kalam Allah. Apa perkataan asy'ariyah tentang kalam Allah? Kalam Allah menurut mereka adalah ibarah an kalamillah, hanya ungkapan tentang kalam Allah. Asy'ariyah mengatakan bahwa kalam yang kita dengar, Al-Quran yang kita dengar, kalam Allah itu hanya ungkapan tentang kalam Allah. Hakikatnya bukan kalam Allah, tapi ungkapan tentang kalam Allah. Karena kalam Allah menurut mereka adalah makna. Jadi menurut Asy'ariyah dan yang sepakat dengan mereka, kalam Allah itu adalah suatu makna. Suatu makna yang adanya ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari diri Allah, sehingga tidak bisa didengar. Tidak bisa didengar kalam Allah karena dia adanya hanya ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Qaimun fi nafsihi. Kalam adalah suatu makna. Suatu makna itu adalah sesuatu yang bukan konkret, adanya ada di dalam diri Allah, sehingga tidak bisa kedengaran keluar karena adanya hanya di dalam dirinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar, tidak bisa didengar. Itu menurut Asy'ariyah. Wal Jahmiyah
Juga beda dengan pendapat Jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah itu tidak berkalam. Allah itu tidak berkalam, tetapi Allah menciptakan kalam pada yang selain dirinya, pada yang selainnya, menciptakan kalam pada sesuatu yang lain. Allah tidak berkalam, tapi kalam itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan ada pada sesuatu yang lain. Dan Allah menjadikan yang lain itu sebagai pengungkap dari perkataan dari kalam Allah, pengungkap dari kalam Allah. Kemudian diidhafahkan kepada Allah, disebut itu sebagai kalam Allah. Itu hanya majaz menurut Jahmiyah. Hakikatnya itu bukan kalam Allah, karena Allah tidak berkalam. Allah menciptakan sesuatu yang disebut itu kalam, diciptakan pada sesuatu yang lain. Lah kemudian disandarkan kepada Allah, itu majaz, kinayah saja, bukan sesungguhnya. Ini menurut Jahmiyah, dan ini tentu merupakan pernyataan yang batil karena bertentangan dengan nusus baik Al-Quran maupun Sunnah, dan bertentangan dengan apa yang menjadi kesepakatan para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Wa nufatil Mu'tazilah, demikian juga berbeda dengan perkataan para nufat, para penafi sifat, yang mereka itu adalah para Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah mengatakan bahwa kalam Allah itu huruf, nggak ada maknanya, huruf keluar tanpa ada maknanya. Ini berkebalikan dengan pendapatnya Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah mengatakan kalam Allah itu makna, tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada lafaz, hanya makna yang ada pada diri Allah. Kalau Mu'tazilah mengatakan huruf tapi tanpa makna. Kesemuanya sama-sama merupakan pendapat yang batil, bertentangan dengan nusus yang ada, di antaranya yang sudah kita baca maupun sedang kita baca atau yang akan kita baca. Tadi hadis, misalnya hadis sahih dalam riwayat Bukhari, fa iyyaka an taltafita ila ma zakhrafahu ahlut ta'til, maka hati-hati jangan kamu lirik itu, jangan kamu lihat, jangan kamu lirik itu perkataan-perkataan indah yang dibikin oleh ahlut ta'til, para penolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilirik. Perkataan mereka indah karena seolah-olah logis, seakan-akan masuk akal. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita, dan Allah adalah yang paling baik untuk diserahkan segala sesuatu. Qala al-musannif rahimahullah, selanjutnya al-musannif rahimahullah mengatakan, wa 'anin Nuwas ibni Sim'an qala qala Rasulullah SAW. Nuwas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza aradallahu ayyuhya bil amri takallama bil wahyi. Ini lagi hadis. Apabila Allah hendak memberikan wahyunya dengan suatu perkara, maka Allah berbicara dengan wahyunya. Berbicara, ya takallam bil wahyi, berbicara dengan wahyunya. Ketika itu akhadhatis samawati minhu rajfatun aw ra'datun syadidatun, maka ini menjadikan langit-langit karena mendengar kalam Allah tadi bergetar sangat keras, menggigil sangat keras. Jadi rawi mengatakan rajfah atau mengatakan ra'dah, tapi maknanya kurang lebih sama, menjadikan langit-langit gemetar, menggigil, syadidah dengan keras.
Kenapa? Khaufan minallahi azza wa jalla, saking takutnya kepada Allah azza wa jalla. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat, maka apabila penghuni-penghuni langit yaitu para malaikat mendengar itu, su'iqu, mereka pingsan, tidak sadarkan diri. Wa kharru lillahi sujjada, mereka tersungkur bersujud kepada Allah. Dalam keadaan pingsannya, tersungkur, jatuh, bersujud kepada Allah. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibrilu, lalu yang pertama-tama mengangkat kepalanya, pertama-tama siuman adalah Jibril. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arad, maka Allah mengajaknya berbicara dari wahyunya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki atau menurut apa yang Allah kehendaki. Thumma yamurru Jibrilu 'alal malaikah, selanjutnya Jibril melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha, setiap kali Jibril melewati satu langit, maka malaikat penjaga langit itu bertanya kepada Jibril. Apa pertanyaan para malaikat itu? Madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang telah Rabb kita katakan wahai Jibril. Jadi di sini ada penafsiran dari riwayat-riwayat sebelumnya. Riwayat sebelumnya atau Allah berfirman, qalu, mereka berkata. Yang berkata adalah para malaikat, yang menjawab adalah malaikat yang mendengar. Di antaranya adalah Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Fayaqulu qala al-haq, maka Jibril menjawab, Allah berfirman yang hak. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia Allah maha tinggi dan maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, maka semuanya berkata seperti yang dikatakan oleh Jibril. Jadi Allah berkata hak. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla, maka selesailah Jibril membawa wahyu, menyampaikan wahyu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Akhirnya Jibril selesai, habis purna di dalam menyampaikan wahyu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Hadal hadis rawahu Ibnu Abi Hatim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bisanadi, dengan sanadnya. Kama dzakarahu Al-Imad Ibnu Katsir fi tafsirih. Tetapi disebutkan di dalam tafsirnya, disebutkan oleh Al-Imad Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam At-Tauhid. Tetapi di sini ada catatan dhaif. Terlepas bahwa riwayat ini sanadnya dhaif, tapi hadis-hadis yang terdahulu adalah hadis-hadis yang sahih. Di dalam hadis terdahulu juga ada tafsir bahwa Jibril yang menerima wahyu dari Allah, kemudian Jibril menyampaikannya kepada malaikat-malaikat yang lain. Selanjutnya ketika di langit dunia, langit yang terdekat dengan dunia ini, maka disitulah jin berusaha untuk mencuri dengar. Dari muka bumi sampai ke langit dunia, jin naik satu sama lain untuk berusaha mencuri apa yang disampaikan oleh Jibril atau oleh para malaikat tentang keputusan-keputusan yang Allah tetapkan untuk makhluknya di muka bumi atau untuk makhluknya di alam semesta ini. An-Nawas, di sini disebutkan An-Nawas Ibni Sim'an dengan dikasrah sinnya, Sim'an Ibni Khalid Al-Kullabi. Wa yuqal Al-Ansari, dikatakan beliau adalah seorang Ansari, sahabi, seorang sahabat Rasulullah SAW. Wa yuqal inna abahu sahabiyun aidha, disebutkan juga, dikatakan
diriwayatkan katanya bahwa ayahnya juga seorang sahabi juga. An-Nawas bin Sim'an ini sahabi, Sim'an juga seorang sahabi, diriwayatkan demikian. Wallahu a'lam. Qauluhu idza aradallahu an yuhya bil amr. Apabila Allah hendak menyampaikan wahyu bil amr dengan suatu ketetapannya ila akhirih sampai akhir hadis. Fihi, di dalam hadis ini terdapat penjelasan, terdapat an-nas, terdapat nas yang tegas ala anna Allah yatakallam bil wahyi, bahwa Allah berbicara dengan wahyunya. Wa hadza min hujjati ahli sunnati 'ala nufat, dan ini termasuk hujjah ahli sunnah untuk membantah para penafi sifat yang diantaranya menolak bahwa Allah punya sifat berbicara. Di qaulihim, karena mereka para ahli sunnah mengatakan lam yazalillahu mutakalliman idza sya, Allah senantiasa berbicara manakala Allah berkehendak. Qauluhu akhadhatis samawati minhu rajfatun. As-samawat maf'ulun muqaddam. Akhadhatis samawati, as-samawati mansub, dia maf'ul yang muqaddam. Wal fa'il, fa'ilnya adalah rajfatun. Ai asabas samawati min kalamihi ta'ala rajfatun, artinya menjadikan langit-langit itu karena mendengar kalam Allah bergetar. Jadi rajfah itu fa'ilnya. Ai irtajafat, artinya bergetar, menggigil, gemetar. Gimana terjemahkannya? Fa'ilnya diterjemahkannya bagaimana? Nggak bisa diterjemah letterlek ya, artinya langit itu menjadi bergetar ketika mendengar, menjadi gemetar karena mendengar kalam Allah. Wa huwa sarihun fi annaha tasma'u kalamahu ta'ala. Ini sharih, jelas, tegas bahwa sesungguhnya langit-langit itu mendengar kalam Allah. Makhluk yang bernama langit itu mendengar kalam Allah berdasarkan riwayat ini. Kama rawa Ibnu Abi Hatim an Ikrimah, sebagaimana juga Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah. Qala idza qadallahu amran, apabila Allah memutuskan perkaranya, takallama tabaraka wa ta'ala, maka Allah berbicara, Allah yang maha barakah subhanahu wa ta'ala berbicara. Rajafatis samawatu wal ardu wal jibal, maka langit-langit ketika itu, demikian juga bumi dan gunung-gunung gemetar, bergetar, menggigil. Wa kharrat al malaikatu kulluhum sujjada, dan semua malaikat tersungkur bersujud kepada Allah. Qauluhu aw qala ra'datun syadidatun, atau beliau mengatakan ra'datun dengan lafaz ra'dah, bukan dengan lafaz rajfah. Syakkun minar rawi, ini adalah keraguan dari rawi, apakah Rasul mengatakan rajfatun atau ra'datun, tapi maknanya berdekatan. Hal qala Nabi SAW rajfatun atau qala ra'datun, apakah Nabi SAW bersabda dengan lafaz rajfah atau bersabda dengan lafaz ra'dah. War-ra' maftuhah fihima, sama-sama ra-nya di fathah, rajfah atau ra'dah. Qauluhu khaufan minallahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah azza wa jalla. Wa hadza zahirun fi anna samawati takhafullah, ini nampak jelas bahwa langit-langit itu takut kepada Allah. Langit yang segitu besar,
Gak mungkin kita semuanya bisa mencapai langit atau mengarungi langit. Langit yang sebegitu besar, begitu kokohnya, diangkat oleh Allah tanpa tiang, itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita manusia yang kecil itu tidak takut kepada Allah? Langit yang segitu besarnya, mencakup seluruh manusia yang hidup di muka alam semesta ini, di muka bumi ini, itu takut kepada Allah. Manusia tidak takut kepada Allah. Namanya nggak tahu diri manusia itu. Bima yaj'alullahu ta'ala fiha minal ihsas, di mana Allah menjadikan langit itu punya rasa. Allah menjadikan langit itu punya rasa takut. Bisa merasakan takut. Wa ma'rifati man khalaqaha, dan bisa memahami siapa yang menciptakannya. Tahu langit itu siapa penciptanya. Masa kita nggak tahu siapa yang menciptakan kita? Oh, tahu. Mana buktinya? Mana buktinya kalau kita paham siapa pencipta kita? Nggak pernah takut kok pada Allah. Kalau takut kalah-kalah saja. Mau mati juga nggak takut kepada Allah. Kita manusia mau mati saja itu kadang-kadang tidak takut kepada Allah. Nggak takut ancaman Allah di neraka. Nggak takut murka Allah, nggak takut segala apa yang pernah diancamkan oleh Allah. Kalau orang melakukan gini, awas ancamannya, ya. Nggak pernah takut kepada Allah. Rasulullah menyampaikan ancamannya, yang itu wahyu dari Allah. Misalnya ma asfala minal izar minal ka'bain fa finnar, dan ini hadis sahih dari Bukhari. Muslim atau Bukhari? Tapi sahih, hadis ini sahih. Apa yang menutupi mata kaki dari kain maka ada di dalam nar. Kalau misalnya mengangkat kain di atas mata kaki itu sunnah dalam arti mustahab, dalam arti barang siapa yang melakukannya berpahala, yang meninggalkannya tidak berdosa, maka orang yang meninggalkan ini tidak mendapatkan ancaman dengan api neraka. Ancamannya neraka, wa finnar, menunjukkan meninggalkannya itu muharram. Musbil itu muharram, haram. Itu pernyataan para ulama, dan hadis-hadis tentang ini banyak. Hadis-hadis ini tentang ini banyak. Misalnya itu menunjukkan bahwa apakah kita sesungguhnya takut kepada Allah atau tidak. Kita perlu bertanya-tanya kepada diri kita sendiri. Kalau belum takut, mari kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Kalau sudah takut, kita pertajam rasa takut kita kepada Allah. Kita sangatkan lagi takut kita kepada Allah. Karena kita hidup mutlak ada di tangan Allah. Yang memberikan hidup kita, yang memberikan hidup kepada kita itu Allah. Yang mematikan kita Allah. Udah, kita mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berbuat. Jadi mari kita berusaha untuk memahami ini semuanya. Sampai titik dulu. Waqad akhbara ta'ala, sesungguhnya Allah telah menyampaikan kabarnya, anna hadhil makhluqatil azimata tusabbihuhu, bahwa makhluk-makhluk yang besar-besar ini bertasbih kepada Allah, menyatakan Allah Maha Suci. Manusia banyak yang tidak menyatakan Allah Maha Suci. Kadang-kadang manusia menyatakan Allah Maha Suci dengan lidahnya saja, tapi tidak dengan pembuktiannya. Allah Maha Suci, tapi tindakannya mengotori nama, menjadikan dia seakan-akan menodai kesucian Allah Subhanahu wa taala. Tindakannya, meskipun tidak berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman,
dalam surat Al-Isra ayat 44. Kita perhatikan ayat ini. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbih kepada Allah langit-langit yang 7 dan bumi dengan segala isinya. Langit-langit yang 7 dengan isinya, bumi dengan segala penghuninya, semuanya bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidaklah ada sesuatu pun kecuali bertasbih memuji Allah, akan tetapi kalian tidak faham tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Halim, Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Juga firman Allah Ta'ala, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Surat Maryam ayat 90. Hampir-hampir langit pecah karena kalam Allah. Wa tanshaqqul ardu, hampir-hampir bumi terbelah karena mendengar kalam Allah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung-gunung itu meluncur luluh lantak karena Allah, karena mendengar kalam Allah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa inna minha, sesungguhnya di antara batu-batu itu, lama yashaqqaqu, ada yang terbelah, fayakhruju minhul ma, lalu mengeluarkan air. Wa inna minha, di antara batu-batu itu, lama yahbithu min khasyatillah, ada yang meluncur jatuh ke bawah karena takut kepada Allah. Ini gambaran batu-batu. Demikian, masa ada hati yang lembek? Ketika hati dirogoh dari dalam dada manusia, kita remas, kan lembek, tapi bisa kerasnya ngungkuli batu. Kerasnya hati itu bisa mengalahkan batu-batu. Yang batu keras sedemikian itu, ada yang terbelah lalu mengeluarkan air, ada yang menjadi sungai, ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Wa qad qarrara al-'allamah Ibnul Qayyim rahimahullah anna hadhil makhluqat tusabbihu Allah wa takhshahu haqiqatan wa ihtajja bi hadhil ayat fi hadhil ayati wa nahwiha. Al-'allamah Ibnul Qayyim rahimahullah telah menegaskan, telah menyatakan takrirnya bahwa makhluk-makhluk ini itu semuanya bertasbih kepada Allah, semuanya takut kepada Allah secara hakiki, secara sungguhnya. Bukan takut majaz, tapi takut yang sebenar-benarnya takut. Dan beliau berhujjah berdasarkan ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang selainnya yang tidak disebutkan dalam kitab ini. 3 baris lagi supaya enggak tanggung. Wa fil Bukhari, di dalam Sahih Al-Bukhari, an Ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Riwayat yang sahih, riwayat Bukhari. Kata Ibnu Mas'ud, kami mendengar tasbihnya makanan. Jadi kala-kala pernah diperdengarkan kepada sahabat tasbihnya makanan. Tasbihnya makanan pada saat makanan itu dimakan. Maka jangan buang-buang makanan. Enggak enak dilempar nasinya. Lo nanti enggak bertasbih makanan itu. Menjadikan makanan bertasbih itu berpahala. Bertasbih ketika dimakan itu bertasbih, bersyukur kepada Allah, memuji Allah, karena fungsi makanan itu untuk dimakan, bukan dibuang. Wa fi hadits Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar tetapi dhaif, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha fi yadihi hasayat.
Nabi mengambil kerikil-kerikil dengan tangannya. Fasumi alahunna tasbih. Tasbih. Maka diperdengarkan batu-batu itu, batu kerikil itu bertasbih. Wa fi sahih, dalam Sahih Bukhari juga yang lain-lain, ada riwayat Bukhari, ada Tirmidzi, ada Ahmad, meriwayatkan tentang qissatu haninil jidha, tentang rintihan batang korma karena cemburu, karena rindu. Jadi dulu Nabi Muhammad SAW sebelum ada mimbar itu kalau khutbah itu bersandar atau berada di atas batang korma. Lah ketika Nabi SAW dibuatkan mimbar, batang korma ini merintih, menangis, bersuara, yang suara itu menunjukkan bahwa batang ini rindu untuk dijadikan sandaran Nabi dan untuk dijadikan alas untuk berkhutbah bagi Nabi. Dalam riwayat Nabi kemudian mengusapnya lalu diam. Dalam riwayat lain Nabi memeluknya, menjadikan batang ini supaya tenang, akhirnya tenang. Kata Nabi, andai kata tidak saya usap, tidak saya peluk, dia akan terus seperti ini sampai hari kiamat. Dalam riwayat yang sahih. Jadi benda-benda dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil sampai makanan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Mereka tahu kemahakuasaan Allah dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai makhluk yang diberi keutamaan banyak oleh Allah lebih layak untuk takut kepada Allah. Sampai di sini yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullah ayyuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.